Halo guys, apa kabarnya nih? Masih ngintipin tetangga pipis? BTW, kalian percaya nggak sih sama yang namanya cinta? Maksudnya cinta yang tanpa memandang status, fisik, bahkan usia. Nah, kali ini ada seorang pria muda yang walaupun nasibnya sial karena telah dicerai oleh istrinya, selain itu juga tidak terlalu beruntung dalam pekerjaan, namun di hari ini nasibnya akan berubah total. Loh, bagaimana bisa? Ya, karena ia bertemu dengan seorang CEO perusahaan besar. Nah, di awal film, kita akan diperlihatkan barisan cewek-cewek haredang yang merupakan bagian dari penerimaan karyawan baru. Yang mana di sana ada seorang pria muda, dia kita sebut aja Kinoy, seorang pria muda culun yang saat ini sedang mengikuti tes wawancara kerja. Namun baru memperkenalkan diri aja, Kinoy udah dibentak disuruh diam. Hehehe. Lalu setelah melihat resume lamaran kerjanya, di sana kertas lamaran Kinoy malah disobek-sobek dan langsung aja jadi bahan bulian. Karena ia cuma lulusan dari kampus gak terkenal dan tidak punya pengalaman kerja. Udah gitu di masa umurnya yang masih muda ini, Kinoy berstatus bercerai alias duda. Alhasil Kinoy tidak diterima dan diusir. Jangan buang waktu kami, keluar selanjutnya. Wah, dengan perlakuan seperti ini, jelas Kinoy gak terima karena sudah keterlaluan. Namun tak berapa lama, ada suara yang mana membuat kaget para cewek-cewek haridang itu dan langsung tunduk berjaga sikapnya. Dan dia adalah CEO dari perusahaan, kita sebut aja dia Hana. Waduh, mantap juga nih tante-tante, ya gak? Direktur Han. Nah, di sana bawahannya pun langsung bilang kalau keributan yang terjadi tadi karena ada seorang pelamar yang gak terima dengan keputusan yang mereka buat. Melihat itu pun, sang CEO pun marah-marah dan bilang kalau jangan buang-buang waktu untuk orang yang tidak kompeten seperti itu. Langsung usir aja katanya. Tapi nah loh, ternyata Kinoy dan Tante Hana ini mereka terlihat terkejut dan seperti saling kenal. Yang mana di saat itu, Tante Hana balik marahin bawahannya karena telah bertindak semena-mena dengan seorang pelamar. Padahal dia sendiri yang memerintahkan bawahannya untuk seperti itu. Tentu aja bawahannya yang pengen protes pun malah kena semprot karena sudah melakukan sesuai dengan aturan perusahaan. Waduh, galak banget nih si Tante CEO. Keluar. Lalu, Tante Hana pun mengambil surat lamaran Kinoy dan melihat kalau status Kinoy sudah bercerai dan pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencari uang dan menuduh Kinoy punya banyak hutang. Mendengar itu pun, Kinoy nggak peduli lagi karena perusahaan ini tidak membutuhkan orang seperti dirinya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, dengan satu kata dari Tante Hana, dua penjaga itu pun menghadang langkahnya Kinoy dengan muka yang menyeramkan dan tidak mengizinkan untuk pergi dari sana. Kinoy pun jadi takut dan gak bisa berbuat banyak nih. Lalu Tante Hana pun mulai mendekati Kinoy dan mulai mengintimidasinya. Yang mana hal itu membuat Kinoy terdesak dan bingung harus bagaimana lagi. Waduh, sikat dah Noy. Ah, payah lu, kalau gua mah udah sliding kali. Karena Tante Hana adalah sahabat ibunya Kinoy, tentu aja Tante Hana tidak membiarkannya begitu aja. Ia pun mengambil surat lamaran Kinoy dan memerintahkannya untuk ke bagian HRD untuk penerimaan karyawan baru. Yang mana di saat itu, Kinoy langsung disuruh kerja dan memerintahkan Kinoy untuk ikut dengannya menemui rekan bisnisnya. Wow, beruntung banget nih si kampret. Singkat cerita, Tante Hana dan Kinoy berada di sebuah hotel dalam perjalanan dinas, yang mana saat itu Kinoy ngabarin ibunya kalau ia sudah diterima bekerja di perusahaan besar. Dan saat ini, ia pengen nunjukin hotel megah tempat ia menginap dengan ruangan yang bagus dan luas. Namun, setelah Kinoy nunjukin berbagai sudut kamar itu, ia langsung pamerin kamar mandinya. Yang mana hal tak terduga pun terjadi. Kinoy gak tahu kalau di kamar mandi itu ada keberadaan Tante Hana nih. Dengan kejadian itu, Tante Hana cuma diam dan bersikap angkuh. Yang mana Kinoy telepon ke pelayan hotel kalau ia pengen protes kenapa kamar yang ia pesen cuma untuk satu orang.
Namun pelayan hotel itu pun bilang kalau di hotel ini cuma ada satu kamar aja. Lagi pula Kinoi sendiri yang pesan cuma satu kamar aja. Mendengar itu pun Kinoi jadi ingat akan kesalahannya sendiri. Melihat itu pun Kinoi gak tahu lagi nih harus bagaimana. Ia pun memutuskan untuk keluar aja dan mungkin akan tidur di luar hotel. Namun di sana Tante Hana malah melarangnya karena besok ada pertemuan bisnis penting. Jangan sampai Kinoi mengacaukannya cuma karena kurang istirahat. Mendengar itu pun Kinoi masih bingung, jadi harus gimana? Tapi di sana Tante Hana bilang kalau Kinoi tetap harus tidur di kamar ini. Namun Kinoi malah punya pikiran kalau ia harus tidur di satu tempat tidur. Yang mana Tante Hana langsung ngamuk dan menyuruh Kinoi tidur di lantai. Mimpi. Tidur di lantai. Oh. Singkat cerita, Tante Hana dan Kinoi pun bertemu dengan rekan bisnisnya untuk jalin kerjasama antar perusahaan. Yang mana rekan bisnisnya ini, Direktur Sahrul, mengejek Tante Hana karena di pertemuan ini malah ngajak pacarnya yang terlihat masih sangat muda. Namun Tante Hana bilang kalau pria yang di sampingnya adalah cuma supir pribadinya aja. Tapi si Direktur Sahrul nggak percaya begitu aja dan menuduh kalau Tante Hana doyan yang namanya berondong. Mendengar itu pun Tante Hana berusaha tidak marah dan anggap Direktur Sahrul cuma bercanda aja. Ia pun langsung ngajakin bersulang untuk ngademin suasana. Namun di saat itu, Sahrul malah menggoda Tante Hana. Waduh, kacau juga nih orang. Melihat Direktur Sahrul itu pun Kinoi bilang ke Tante Hana kalau ini orang bukanlah orang baik dan mata keranjang yang doyan mempermainkan wanita. Pasti dia punya niat jahat terhadap Tante Hana. Namun Tante Hana mengatakan di dalam dunia bisnis hal itu adalah hal yang biasa, apalagi dalam menjalin kerjasama. Asalkan tidak berlebihan, Tante Hana masih memakluminya. Tapi di sana Tante Hana malah mengancam Kinoi jangan bertindak gegabah dan mengacaukan kerjasama bisnis dengan Direktur Sahrul. Lalu karena Tante Hana merasa mereka sudah banyak minum jus buah naga, Tante Hana pun ngajak untuk tanda tangan kontrak kerjasama. Yang mana Direktur Sahrul malah punya syarat. Kalau Tante Hana mau menghabiskan minuman jus buah naga ini, maka ia akan mendapatkannya. Namun kalau menolak, Tante Hana juga bisa pilih, harus tidur dengannya atau tanda tangan kontrak kerjasama tidak akan terjadi. Mendengar itu pun Tante Hana tentu pilih minum bergelas-gelas jus buah naga daripada pilih tidur dengan pria tua bangka ini. Jadi ia pun dengan terpaksa menyanggupi agar mendapatkan kontrak itu. Tapi melihat itu pun Kinoi nggak tega. Ia pun langsung ikutan minum untuk membantu Tante Hana. Walaupun Kinoi nggak terbiasa meminumnya. Singkat cerita, Tante Hana dan Kinoi nggak sadar ketika mereka sudah kembali ke kamar hotel. Mereka sudah tidur di satu ranjang. Dalam kondisi nyawa belum terkumpul, mereka belum menyadarinya dengan apa yang telah terjadi. Yang mana di pagi hari mereka sama-sama terkejut. Uhuy! Dan yang bikin mereka gak habis pikir, ternyata mereka berdua telah menikah. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi. Kemungkinan akibat semalam mereka berdua kobam berat sampai-sampai tidak mampu mengingatnya. Kejadian ini membuat Kinoi bingung dan takut karena ia telah menikahi Tante Hana yang merupakan sahabat ibunya. Melihat itu pun Tante Hana langsung gampar Kinoi karena terlihat panik dan secupu itu. Kalau sampai Kinoi bilang ke ibunya, Tante Hana mengancam bakal kebiri belalainya. Waduh, rezeki nomplak itu Noi, payah lu. Kemudian Kinoi jadi uring-uringan nih. Kalau sampai ibunya tahu Kinoi menikah dengan sahabat ibunya, ya abislah sudah si Kinoi. Melihat itu, Tante Hana pun pasang muka kesal. Karena sikapnya Kinoi, yang mana Kinoi berencana mengundurkan diri dan menghilang aja. Namun Tante Hana malah menuduh Kinoi untuk lari dari tanggung jawab setelah menidurinya. Lalu Tante Hana bilang, mulai sekarang Kinoi nggak bisa kemana-mana. Kinoi harus berada di sampingnya karena ia akan bekerja sebagai supir pribadinya dengan bayaran yang tinggi. Sekaligus membayar semua hutang-hutangnya Kinoi. Wah, melihat itu Kinoi senang-senang aja. Tapi dengan satu syarat. Kejadian mereka berdua jangan sampai bocor dan jangan sampai ibunya tahu. Kalau sampai tahu, Tante Hana bakal habisi si Kinoi. Udah Noi, turutin aja. Enak tuh barang. Uhuy. Jaga rahasia. Kemudian di esok harinya, langsung aja Tante Hana bawa Kinoi ke dalam kantor dan diperkenalkan dengan karyawan yang lain.
kalau Kinoi ini adalah supir pribadi barunya. Kinoi juga diberi meja kerja. Namun setelah Tante Hana pergi, para karyawan itu mulai mendekati Kinoi karena penasaran kenapa Kinoi bisa dekat dengan bos Hana. Karena yang mereka tahu, CEO Hana udah kayak macan betina yang siap menerkam. Galaknya minta ampun dah, sampai mereka-mereka takut. Kemudian, gak lama ketika Kinoi lagi leha-leha di meja kerjanya, datanglah seorang wanita. Dia adalah Yuni, seorang asisten direktur dan mantan istrinya Kinoi. Waduh, di sana melihat Kinoi, Yuni pun menghampirinya dan bersikap angkuh dan sombong. Karena mengira Kinoi nggak bisa move on, sampai-sampai mengikutinya ke kantornya. Dengan pedenya, Yuni bilang kalau ia tidak akan pernah kembali dengan Kinoi. Namun, Kinoi bilang keberadaannya karena saat ini ia sudah bekerja di perusahaan ini dan Yuni jangan terlalu percaya diri. Kinoi nggak bakal mau sama Yuni yang udah menipu dirinya dan meninggalkan banyak hutang. Lihat mukanya aja Kinoi udah pengen mual. Dengan sikap Kinoi itu, Yuni langsung aja ngerjain Kinoi dan bilang minta dibuatkan kopi tubruk. Dan sebagai karyawan baru, ia harus nurut. Apalagi Kinoi cuma karyawan rendahan di perusahaan ini. Kalau tidak nurut, Yuni bakal pecat Kinoi. Tapi melihat itu, Kinoi menolak dan bilang kalau ia adalah supir pribadi CEO Hana. Cuma perintah dari CEO Hana yang ia dengar, bukan orang lain. Mendengar itu, karyawan lain pun nasehatin Kinoi kalau nanti ia bakal kena masalah kalau nggak nurut. Jadi, daripada nanti masalah, Kinoi pun mengiyakan aja nih. Nah, gak lama setelah dibuatin kopi, Yuni malah bertindak arogan dan bilang kalau kopi buatan Kinoi gak enak. Dari sini, mereka berdua bertengkar dan saling menyalahkan. Yuni juga merendahkan Kinoi dan bilang mana ada cewek yang mau dengan Kinoi. Cuma Yuni yang dulu yang mau, itu juga katanya tertipu. Dan malah menuduh Kinoi main dukun. Waduh, sinting juga nih cewek. Namun mendengar itu, Kinoi balik serang Yuni kalau ia saat ini sudah menikah lagi dengan cewek haredang dengan bodi yang aduhai, yui. Yuni mah kalah jauh. Mendengar Kinoi ngomong gitu, sampai-sampai Yuni kesal sendiri dan memaki-maki Kinoi. Hajar Noi! Namun gak lama, pertengkaran mereka terhenti ketika Tante Hana tiba-tiba muncul. Melihat sikap arogan dan sombongnya si Yuni terhadap Kinoi, Tante Hana gak tinggal diam nih. Ia pun beri keputusan kalau Yuni saat ini tidak jadi asisten direktur lagi dan saat ini menjadi asistennya si Kinoi. Haha, mamam lu Yuni, hihi. Walaupun Yuni sempat protes dan gak terima, namun Yuni gak bisa berbuat apa-apa nih. Syukurin lu. Kamu meragukan saya? Singkat cerita, ketika Tante Hana habis bertemu kliennya dan pengen kembali ke kantor, di sana ia melihat Kinoi yang sedang mencuci mobil. Yang mana Tante Hana malah fokus dan terkesima dengan badannya Kinoi yang di mata Tante Hana bagus banget. Tante Hana sampai melongo melihatnya, sampai nggak berkedip dan nabrak tiang. Hihihi. Sadar kalau ada Tante Hana di sana, Kinoi malah heran. Itu Tante Hana kenapa? Kok melihatnya sampai sebegitunya? Apa ada yang salah dengan Kinoi? Saking kesemsemnya melihat Kinoi, Tante Hana sampai piktor nih dan nggak kuat. Tante Hana malah membayangkan lagi dipusreng sama Kinoi dengan penuh api membara. Waduh, tahan Tante. Hehehe. Emang Kinoi dasarnya culun, di sana ia malah heran dengan sikap Tante Hana yang masih terkesima dengan badannya Kinoi. Sepertinya Tante Hana merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Dan seperti biasa, dengan sikap dinginnya, Tante Hana ia pun nyuruh Kinoi ambil filenya yang jatuh dan mengikutinya ke dalam kantor. Di sini, Kinoi itu nggak ada perasaan apa-apa nih, lurus-lurus aja dan nurut. Namun setelah di dalam ruangannya, Tante Hana udah gak kuat nih menahan anunya yang udah basah. Hehehe. Mau apa kamu? Direktur Han, Nah, sialnya, lagi asik-asiknya mereka berduaan adu mekanik, di sana tiba-tiba si Yuni malah muncul, yang gak pakai ketok pintu, main langsung masuk aja. Alhasil Yuni pun terkejut melihatnya. Tante Hana yang melihat Yuni pun marah kenapa main masuk aja ke ruangannya.
Lalu Yuni yang diusir pun kembali masuk dan di sana ia pun langsung menuduh Kinoy yang kurang ajar karena ada main dengan CEO Hana. Mendengar itu, Kinoy menyangkal kalau keberadaannya cuma urusan pekerjaan. Namun dengan tanda merah di pipinya, hal itu membuat Kinoy habis-habisan dimaki-maki oleh Yuni. Yah, ketahuan deh Noy. Tapi di sana Tante Hana langsung tuh nanyain Yuni, ngapain ke ruangannya? Yang mana Yuni protes karena posisinya jadi lebih rendah dari si Kinoy dan gak masuk akal. Mendengar itu Tante Hana tambah ngamuk karena Yuni berani membantah keputusannya itu. Dan langsung aja tuh Tante Hana kasih paham ke Yuni kalau setengah gajinya akan diberikan ke Kinoy. Yuni harus terima keputusannya atau keluar mengundurkan diri. Keputusan itu emang sengaja dibuat Tante Hana karena Yuni udah merusak hidupnya Kinoy yang kini Kinoy sudah menjadi suaminya. Tante Hana bakal belain Kinoy nih. Waduh, canggih lo Noy, beruntung banget. Mendengar keputusan itu, Yuni jadi nggak bisa bantah lagi nih. Di depan CEO Hana, ia pun terima aja dan pergi dari sana. Namun Yuni yang seorang cewek culas itu pun nggak bakal tinggal diam. Yuni pasti balas dendam. Waduh, gawat nih cewek. Lalu selagi Tante Hana dan Kinoy kembali adu mekanik, di sana si Yuni mendatangi wakil direktur yang bernama, kita sebut aja dia si Bapak Sapri. Yang mana Yuni dengan manjanya pengen ngadu. Namun di sana si Bapak Sapri bilang, kalau di kantor jangan bersikap seperti itu. Nanti kalau ada yang lihat bisa berabe. Tapi di sana Yuni nggak peduli. Ia pun bilang kalau tadi sudah digoda oleh si Kinoy. Yang mana si Bapak Sapri marah mendengar itu. Dan akan bikin perhitungan karena telah mengganggu cem-cemannya. Muka gila nih orang. Melihat itu, Yuni jadi makin seneng nih karena udah ada yang belain. Sementara di tempat lain, Kinoy udah kelar nih adu mekanik dengan Tante Hana. Yang mana ia uring-uringan sendiri karena hubungannya dengan Tante Hana semakin dalam. Dan ia tampak khawatir kalau sampai ibunya tahu. Entah bagaimana nasibnya, mungkin bisa dicoret dari daftar kartu keluarga. Lalu sambil memikirkan hal itu, Kinoy pun kembali ke meja kerjanya. Namun tak lama, datanglah si Bapak Sapri dan Yuni dengan 2 orang satpam. Yang mana si Bapak Sapri bilang kalau Kinoy dipecat. Melihat itu, Kinoy tetap tenang dan santuy nih. Ia malah nggak peduli dengan omongannya si Bapak Sapri. Kalau mau memecatnya, harus ada persetujuan dari CEO Hana. Mendengar itu, Yuni yang udah kesel dengan manjanya, ia pun langsung membujuk Bapak Sapri untuk mengusir si Kinoy. Yang mana si Bapak Sapri yang udah kesel juga melihat si Kinoy pun bertindak tegas dan akan menghabisi si Kinoy. Wah, gawat! Tahan dia. Dibantu oleh 2 orang satpam, Kinoy udah jadi sasaran empuk nih. Karyawan lain yang melihatnya pun ketakutan. Kinoy yang meronta-ronta pun gak bisa berbuat banyak. Wah, bisa tamat nih nyawa gua, katanya. Dan Bapak Sapri yang udah emosi pun mulai melampiaskan kekesalannya yang atas seruhan Yuni. Dengan sebuah tongkat baseball, si Bapak Sapri mulai melayangkan benda itu ke arah Kinoy. Dan... Berhenti. beruntungnya, ada CEO Hana. Melihat itu, Tante Hana berteriak untuk berhenti, yang bertepatan dengan si Kinoy yang hampir pindah alam. Melihat Kinoy diintimidasi seperti itu, udah pasti Tante Hana nggak bakal tinggal diam. Tak ingin Kinoy direndahkan, Tante Hana dengan beraninya mengungkap bahwa ia dan Kinoy kini sudah menikah. Hal itu tentu membuat semua orang terkejut melihatnya. Bagaimana bisa si Kinoy yang pemuda culun ini bisa menikahi seorang CEO Hana? Melihat itu pun si Bapak Sapri langsung kena mental nih, karena sudah sejak lama ia menyukai dan mengejar-ngejar CEO Hana. Tante Hana malah menikah dengan pria yang mukanya kayak kerupuk seblak. Dan lagi-lagi Tante Hana nggak mau nih kalau Kinoy direndahkan. Tante Hana pun bilang kalau si Sapri orang yang menjijikkan, karena selain playboy, Sapri juga tidur dengan banyak wanita, termasuk dengan si Yuni. Entah udah berapa kali mereka tidur bersama dan menjalin hubungan haram. Nah loh, kena serangan balik kan? Karena udah kesal sama Yuni, langsung aja tuh si Tante Hana tampar si Yuni dan bilang kalau Yuni dipecat. Namun mendengar itu, Yuni nggak tinggal diam dan minta si Sapri untuk membelanya dengan rengekan manja. Aduh, sendal jepit bisa aja nih. Lantas Sapri yang nggak terima pun nggak masalah kalau Yuni dipecat.
ia akan merekrutnya kembali menjadi asisten pribadinya. Mendengar itu pun, Tante Hana ambil keputusan lagi. Kalau Sapri masih melawannya, Sapri juga dipecat. Tapi Sapri lagi-lagi nggak mau kalah dan bilang CEO Hana nggak bisa begitu aja memecatnya karena keputusan ada di para pemegang saham. Lagian, Sapri ini punya 10% saham di perusahaan ini. Waduh, jadi ribet begini nih. Dan Tante Hana bilang nih, kalau begitu, dalam 3 hari ke depan akan diadakan rapat. Dan di saat itu, Tante Hana akan mengusir mereka berdua. Kemudian di rumah, di saat Tante Hana lagi capek-capeknya, dengan sikap baik dan romantis, si Kinoy tanpa disuruh pun membawakan baskom isi air hangat untuk melayani si Tante nih, biar capeknya Tante hilang. Melihat itu, Tante Hana pun seneng banget dan membiarkan Kinoy merendam dan memijat kakinya. Namun, pas lagi asik-asiknya, ada panggilan telepon yang ternyata itu dari ibunya si Kinoy, yang mana Kinoy jadi sedikit panik, aduh. Di sana, seperti biasa, ibunya nanyain kabar si Kinoy nih, dan pengen ngajakin Kinoy pulang untuk makan bareng di rumah. Dan tak lupa ajak si Yuni untuk datang bersama. Namun di sana Kinoy bilang kalau ia sudah bercerai dengan Yuni dan sudah tidak bersama Ladi. Mendengar itu pun ibunya Kinoy agak terkejut dan menyalahkan Kinoy yang tidak pandai memilih istri. Namun Kinoy bilang kalau saat ini walaupun sudah bercerai, tapi ia sudah nikah lagi dengan seorang cewek haredang sekaligus CEO di perusahaan besar. Ya, walaupun usianya lebih tua. Mendengar itu pun ibunya seneng banget dan menyuruhnya untuk membawanya pulang ke rumah. Tapi Kinoy langsung panik. Bagaimana bisa? Sedangkan ia menikah dengan Tante Hana yang sahabat ibunya sendiri. Wah, bisa habis nih si Kinoy. Selain itu, Tante Hana pun mengancam jangan sampai ibunya tahu kalau istrinya Kinoy adalah dirinya. Haduh, jadi serba salah begini nih si Kinoy. Dan gak hanya di situ, ibunya si Kinoy malah mengundang Tante Hana untuk datang juga buat menilai gimana istrinya si Kinoy. Waduh, kacau dah. Di saat menghadapi situasi ini, Kinoy udah buntu banget gimana nih menghadapi ibunya. Mau gak mau ia harus berbohong dan mencari beribu alasan di hadapan ibunya nanti. Namun Tante Hana nggak mau ambil pusing. Ia malah ngajakin Kinoy gelut untuk bikin anak aja. Jadi mereka punya alasan kalau hubungan mereka sudah terjadi. Apalagi ibunya Kinoy kan udah ngebet banget tuh punya cucu. Uhuy, hahaha, hajar Tante. Lalu tibalah mereka berdua di rumah ibunya Kinoy. Yang mana Kinoy masih aja nih uring-uringan nih karena takut ketahuan. Namun Tante Hana emosi melihat sikap Kinoy yang gak bisa tenang. Sama dengan Kinoy, Tante Hana juga takut nih. Takut kakinya dipatahin. Tapi mereka harus menghadapinya. Lalu tiba-tiba ibunya Kinoy nongol tuh dan terkejut kenapa mereka berdua datang bersamaan. Udah gitu kemana istrinya Kinoy yang katanya sudah dinikahinya. Mendengar itu, Kinoy panik dan memberi alasan karena istrinya adalah seorang CEO. Jadi ia sangat sibuk dan mungkin di lain hari ia bisa datang. Dengan sedikit agak kesal, ibunya Kinoy pun percaya aja dan menyuruh mereka masuk. Di meja makan langsung aja tuh emaknya Kinoy ngegas dengan beribu pertanyaan kepada Kinoy. Dari soal perpisahannya dengan Yuni, istrinya sekarang gimana, cantik apa enggak, anaknya siapa, bebet bobotnya gimana, sampai nanya kancut dan BH-nya ukuran berapa. Mendengar itu jelas Kinoy rungsing sendiri, ibunya itu udah bikin palanya pusing 7 keliling. Lalu setelah beres semua dan lelah menghadapi ibunya di sana, Tante Hana yang sedang dipikirin si Kinoy juga puyeng juga menghadapi ibunya Kinoy. Ini gimana menjelaskan kalau ia sudah menikah dengan anak sahabatnya. Namun tak lama seketika ibunya Kinoy nongol dan meminta mereka untuk tidak pulang. Karena hari sudah malam banget, ibunya menyarankan untuk menginap saja. Mendengar itu Kinoy yang panik pun menolaknya, namun tidak dengan Tante Hana. Sudah lama nggak tidur sendirian? Dan jadilah Kinoy menginap dan tidur di kamarnya, yang mana ia begitu kegirangan karena udah lama banget gak tidur di kamarnya sendiri. Namun gak lama kemudian tiba-tiba,
Waduh, Noi. Tante Hana dengan pakaian dinasnya udah siap-siap nih buat adu mekanik sama Kinoy. Melihat itu pun Kinoy jadi panik dan mencoba untuk mengusir Tante Hana karena situasinya gak aman dan ibunya sewaktu-waktu bisa masuk ke kamar. Tapi Tante Hana gak peduli dan mau keluar karena ia udah kebelet banget nih. Hehehe. Tapi baru aja mau pemanasan, ternyata ibunya Kinoy datang ke kamar, yang mana mereka berdua panik, takut ketahuan. Yang mana Kinoy marah karena ibunya main masuk aja dan gak ngetuk pintu. Mendengar itu ibunya Kinoy pun marah juga. Lagian hal itu kan udah biasa. Lagi pula ini rumahnya sendiri dan Kinoy adalah anaknya. Di sana ibunya cuma pengen memberikan Kinoy segelas susu, yang mana Tante Hana ngumpet di balik selimut. Hayo, awas Noy ketahuan. Tapi beruntung gak sampai ketahuan dan mereka pun lanjut adu mekanik sampai subuh. Ahai. Dan di esok paginya, akibat semalam tempur, begini nih kondisi Kinoy, yang mana muka ampe pucet, kakinya lemes dan sampai mata panda. Ahai, waduh, sampai begitu lu Noy. Apalagi pinggang udah berasa kayak pengen copot. Di sana ibunya Kinoy sampai heran melihat anaknya yang berpenampakan seperti itu. Apalagi sampai ada tanda kemerahan di lehernya. Yang mana Kinoy jadi panik dan beralasan itu karena nyamuk yang gede-gede kayak kebo. Makanya Kinoy jadi kurang tidur. Padahal mah, Lalu, karena gak banyak waktu, Tante Hana yang udah sarapan pun pamit pergi. Karena harus ke kantor ada rapat penting. Dan dia mesti buru-buru. Mendengar itu pun, Kinoy ikut pergi untuk mengantarkan Tante Hana. Tapi, melihat keduanya, ibunya Kinoy jadi penasaran nih. Kayaknya ada yang gak beres. Dan ia pun memutuskan untuk diam-diam menyelidikinya. Ada apa dengan mereka berdua? Yah, namanya naluri seorang ibu pasti bener kan? Cuma ibunya pengen tahu faktanya. Jangan sampai main tuduh. Lalu di kantor, Sapri dan Yuni datang dengan percaya diri untuk menghadiri rapat pemegang saham yang sudah digelar. Yang mana di sana Sapri mengatakan kalau rapat kali ini cuma ada satu topik, yaitu memecat CEO Hana dan Sapri lah yang akan menggantikannya. Namun di sana para pemegang saham menolaknya, karena selama CEO Hana yang menjabat tidak ada masalah dan profit perusahaan pun naik terus. Namun Sapri mengancam, kalau tidak mau menurut dengan perintahnya, ia akan menghabisi mereka semua. Dan itu bakalan terjadi, dan tidak main-main. Mendengar itu pun mereka jadi takut. Tapi tidak lama kemudian, datanglah CEO Hana, yang mana ia bersama Kinoy dan 2 orang pengawal. Di sana, CEO Hana akan melawan sikap Sapri yang udah keterlaluan. CEO Hana pun membeberkan tindakan curang si Sapri yang mana ia udah nilep uang perusahaan begitu besar yang harusnya uang itu dibagikan kepada para pemegang saham. Mendengar itu, para pemegang saham pun jadi marah. Dengan dukungan CEO Hana, mereka jadi berani dan akan menjebloskan Sapri dan Yuni ke jeruji besi akibat dari perbuatannya. Namun si Sapri terus mengelak dan itu menurutnya adalah laporan palsu. Tapi dengan bukti-bukti yang ada, mereka tidak bisa mengelaknya. Ya, mamam lo, ahai. Lalu setelah semua selesai, hal itu membuat Tante Hana lelah dan sekarang keadaan kantor akan semakin tenang dengan tidak adanya si Sapri dan si Yuni. Dengan baik hati, Tante Hana pun memberikan hadiah, yaitu berupa sahamnya si Sapri sebesar 10% yang bernilai miliaran. Hal itu membuat Kinoy terkejut sekaligus senang banget. Hal itu diberikan ke Kinoy sebagai tanda cinta Tante Hana ke Kinoy. Lagi pula, Tante Hana ingin meningkatkan derajatnya si Kinoy agar tidak direndahkan oleh siapapun. Dan karena sudah diberikan hadiah itu, Tante Hana minta Kinoy untuk menciumnya. Dan dengan senang hati, Kinoy pun akan memberikan kecupan hangat penuh dengan cinta. Uhuy, gila ini sih bener-bener rezeki nomplok. Tapi selagi mereka asik merayakannya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan ibunya Kinoy. Alhasil, mereka pun terkejut dan langsung panik. Haha. Di sana, ibunya Kinoy langsung menuduh kalau mereka berdua ada main dan sudah pasti Kinoy dan Tante Hana sudah menikah tanpa sepengetahuannya. Karena sebelum ke kantor ini, ibunya udah kemasukan gosip oleh si Yuni kalau mereka sudah menjalin hubungan haram. Mendengar itu pun mereka panik dan entah harus bilang apa. Namun Kinoy pun muter otak nih mencari alasan yang tepat di depan ibunya.
Di sana Kinoi pun bilang, jangan percaya dengan gosip di kantor ini. Lagi pula, Kinoi di sini cuma bekerja sebagai asistennya Tante Hana. Dengan meyakinkan, Kinoi bicara agar ibunya percaya. Ditambah Tante Hana yang menjelaskan kalau Yuni itu perempuan busuk yang selalu membuat onar di kantor ini. Dan alhasil, ibunya ini pun percaya dengan perkataan Kinoi dan Tante Hana. Mau nggak mau deh nih, si Kinoi jadi bohong mulu. Dan untuk sementara waktu, sekarang sedikit lebih tenang. Namun, Kinoi jadi khawatir akan keadaan ibunya yang gampang banget kaget yang bisa membuatnya jatuh sakit. Tapi di sana Tante Hana bilang, semuanya akan baik-baik aja seiring dengan waktu. Tinggal nunggu Tante hamil. Mau nggak mau, ibunya nanti akan menyetujui hubungan mereka. Karena cuma itu satu-satunya cara. Oke, segitu dulu filmnya. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye.